Sebelumnya habis koma kan, belum lama ini, Oh. jadi 24 jam di Wow. kamar. Dan ini pertama kalinya lagi aku keluar rumah. Hebat. Dengan keadaan kamu kayak gitu. Itu apa yang kamu rasa sih? Tidur aja kak, bangun-bangun nggak taunya aku udah tidur selama 12 hari, 6 hari gitu. Oh gitu? Aku takut hal kemarin terulang lagi sih, takut nggak bisa bernafas lagi, takut nggak sadar lagi, nggak. Sorry, Aku, Itu kan gugur nih, ngeliat orang ganteng. Anggap aja nih kakak seorang motivator ya. apa aku pura-pura jadi Mario Teguh, bisa nggak? Sahabat-sahabatku yang super. Halo cewek. Ah. Aku dulu ya. Oke, seberapa bahagia kamu hari ini jika dinilai dari angka 1 sampai 10 dan alasannya kenapa? 1 sampai 10. Ya. 10. Kenapa bisa 10? 10 tuh gede banget loh. Ya. Berarti nggak ada yang bikin bad mood hari ini ya? Enggak sih. Oh, nggak ada. Kenapa bisa 10? Coba dijelasin. Senang aja bisa ngeliat dunia luar lagi. Idih, keren. Emang kenapa sebelumnya? Sebelumnya habis koma kan, belum lama ini, Oh. jadi 24 jam di Wow. kamar. Dan ini pertama kalinya lagi aku keluar rumah. Hebat. Karena aku merinding sih dengernya. Wow. Oke. Kalau kakak sendiri? Kalau aku sendiri itu kayaknya 7 deh. Nah, kenapa tuh kok nggak 7. 10? 7 gara-garanya aku senang hari ini kan bisa syuting gitu kan, seru gitu. Karena mau ketemu aku ya? Iya, kok tahu sih? Enggak. Karena kan bisa syuting kan, terus syuting, tapi masalahnya tadi ceritanya kan aku naik kereta karena mobil aku ganjil. Oh. Terus aku naik kereta, nggak taunya aku salah turun stasiun guys. Nah, Salah turun stasiun di BNI situ, harusnya Palmer, jauh banget oh iya, jadinya. lumayan sih. Terus naik Gojek lama deh tadi, gitu bikin bad moodnya. Ya. Dah, Oke, lanjut. kamu yang buka ya sekarang ya berarti ya? Ya, Oke. pernah jenuh nggak sih sama rutinitas kakak sehari-hari? Apa yang biasanya bikin jenuh? Yang bikin jenuh tuh karena mungkin ya, kalau udah dewasa tuh kayaknya rasanya ngulang-ngulang setiap hari gitu. Kayak ya namanya orang kerja kan. Aku kerja di suatu pokoknya suatu konsultan Oke. punya aku sendiri, tapi ya kayak gitu jadinya kayak tiap hari harus melakukan itu lagi Melakukan gitu. hal yang sama ya. Ya Membosankan. cukup membosankan, tapi ya harus jalani gitu karena kita sudah dewasa kan. Betul. Sudah banyak planning yang ada di depan gitu. Itu sih. Kalau kamu? Kalau aku sendiri rutinitas jenuh sih. Jenuh, kenapa? Belakangan ini aja tapi karena Oke. belum bisa aktivitas kan. Kemarin Oh, oke. habis sempet koma berapa lama terus kakinya tuh jadi bengkak kan. Oh, jadi sekarang cuma karena nggak jalan 24 jam ya Oh, oke. di tempat tidur aja. Berapa lama di tempat tidur kayak gitu? Udah dari bulan Juni. Wow. Ya. Ini Juli, udah 2 bulan berarti ya? Iya. Oh, sadarnya dari koma itu bulan Juni? Bulan Juli sadarnya itu. Oh, berarti awal komanya itu bulan Juni? Mm-mm. Oh. Kalau boleh tahu ada kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Autoimun. Oh. Oke. Autoimunnya kemarin sempat nyerang ke bagian syaraf di otak, jadinya hilang kesadaran. Oh, isi. Alhamdulillah masih diberi keselamatan ya. Ya, makanya bahagia banget tadi. Alhamdulillah. Udah bisa aktivitas lagi ya? Betul. Oke. Terus aku ya lanjut ya. Ya, silakan. Pernah merasa ingin menyerah dengan jalan hidup kamu nggak? Alhamdulillah sejauh ini enggak. Oh gitu? Ya, Benar-benar terus semangat ya untuk jalan ya harinya betul. gitu? Aku ngerasa bersyukur aja sih. Masih dikasih kesempatan sama yang di atas gitu Betul. untuk menjalani tiap harinya. Asik, wah gila sih, hebat banget. Aku ngerinding kalau denger cerita kamu. Wow, keren banget. Oke, kalau kamu mau nanya aku balik nggak? Nanya nggak ya? Aku udah tanya balik. Boleh. Kalau kakak sendiri gimana? Enggak sih, kalau aku sih masih semangat banget gitu karena Alhamdulillah. iya,
Ya Harus karena ya, Kak. walaupun ya banyak lah planning-planning yang masih nggak sesuai sama harapan gitu Nggak kan. apa-apa. Tapi ya berarti kan kita harus mikir kan gimana caranya planning itu bisa terlaksana semua di kedepan harinya gitu, Iya, kemudian betul. hari gitu. Oke, Semoga kamu mau nanya aku nggak? cepat tercapai ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Lanjut. Hal apa yang sering membuat kamu mengalami mental down? Mental down. Ya, Itu yang tadi kayaknya balik lagi kalau ada sesuatu yang nggak tercapai atau nggak berjalan sesuai dengan planning. Terus ya pasti soal hubungan juga. wah, itu Soal hubungan itu berat sih. Terus soal apa lagi ya, pekerjaan. Pekerjaan kalau lagi load-nya banyak banget kan pasti tekanan ya. iya, tekanan tuh capek banget gitu ya. Pasti karena kan di luar pekerjaan juga banyak yang harus dipikirin kan. Betul. Gitu. Kalau kamu? Kalau aku yang buat mental down itu sebenarnya nggak down amat sih. Biasanya karena omongan orang sih. Soal apa? Nyinyiran orang karena aku sakit gitu. Emang ada yang langsung ngomong ke kamu atau di belakang gitu maksud kamu? Langsung sih, mungkin karena Langsung ngomong kurang waras kali ya. Wah, gila nggak ada empatinya banget orangnya. Oh gila sih. Padahal menurutku ya, kamu bisa sampai detik ini aja tuh udah hebat banget gitu. Kenapa masih harus dibilang kayak gitu Bener sama sih, aku orang-orang? juga ngerasa aku hebat banget. Iya hebat. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang aku ya gantian ya. Mau Oke. nanya lagi nih. Next. Hal terberat apa yang pernah kamu alami yang mengubah pandanganmu terhadap sesuatu hal? Hal terberat. Heeh. Menurut aku hal terberat tuh ya emang gapai cita-cita aku sih. Oke. Karena keterbatasan aku kan. Oke. Tapi ya santai aja udah, nggak usah dibawa jadi beban gitu. Oke. Emang kalau boleh tahu apa cita-cita kamu? Sekarang sih udah nggak ada ya, jadi ikutin alur aja gitu. Oke, kalau boleh tahu sebelumnya cita-citanya apa? Dulu sempat pernah mau jadi model I see. gitu, terus karena gagal nggak bisa jalan, akhirnya berusaha cari yang lain lagi supaya nggak terpatok sama satu itu ya. Oke. Terus pengen jadi dokter, ternyata gagal lagi karena aku cuma lulusan paket C. Oke. Udah habis itu yaudah deh, kayaknya daripada ntar kecewa terus, bikin mental rusak, aku nyari alternatif lain, ya udah ngikutin alur aja. Oh oke. Ya mensyukuri apa yang Iya, bisa betul. dijalani gitu ya. Wow hebat sih. Tapi kalau boleh tahu kamu tuh mengalami ini tuh dari kapan? Oh, kalau sakit itu udah ada bawaan dari usia gitu. 11 bulan bayi. Oh oke. Tapi mungkin parahnya itu turun kondisinya itu 2018. Oh oke. Baru dropnya itu ya? Oke. Kalau Kak sendiri ada nggak yang semangat. bikin apa ya? Apa? Sama yang berat banget sampai ngubah pandangan sama hidup gitu ya? Ya. Berat banget itu dulu aku mau cerita tapi malu, maksudnya kayak nggak ada apa-apanya gitu loh. Kayak paling okay. dulu kayak papa tuh kan keras orangnya. Nah aku tuh kuliah tuh nggak masuk negeri ceritanya, udah nyoba sana sini bla 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 nggak masuk negeri. Iya sama sih. Sampai kira papa tuh yang kayak hubungan aku sama papa dulu sempat buruk banget gitu gara-gara hal itu. Terus ya di underestimate segala macem. Padahal negeri sama swasta pun sama ya, aja. sebenarnya tergantung pribadinya masing-masing. Iya gitu kan. benar. Dan apa namanya? Dan ya gitu, tapi papa kan masih ya mungkin pikiran orang zaman dulu gitu ya. Terus ya karena keluarga besar aku mungkin semuanya negeri ternama ya aku sendiri yang enggak gitu. Nah, mungkin itu yang jadi tekanan papa juga. Aku bisa maklumin sih gitu. Cuman itu yang jadi ngubah pandangan hidup aku gitu kalau nggak semua. Dulu kan aku terpatok sama negeri kan, kalau nggak negeri aku nggak sukses gitu kan. Ya ini enggak, ya swasta pun aku bisa sukses kok insya Allah sampai sekarang juga alhamdulillah masih bisa bertahan gitu. Itu sih ya, semangat buat kita berdua ya guys. Ya, semangat. Lanjut ya. Lanjut. Okay. Kamu ya sekarang ya. Gimana cara kakak menikmati hidup? Caraku menikmati hidup. Nyari uang, hasil uangnya jadi kesenangan. Ya, Jadi betul hobi. banget. Gitu-gitu aja deh. ya bisa mungkin jadi barang hobi aku atau bisa jadi ya jalan-jalan atau apa. Hal-hal kecil lah yang bisa bikin aku bahagia gitu. Kalau kamu apa? Betul. Ya kurang lebih sama sih kayak gitu. Kalau menikmati hidup. Ya, kalau kamu, hobi kamu tuh apa sih? Aku
sebenarnya nggak punya satu hobi yang apa Yang ya suka banget gitu ya? fokus kayak gitu loh. Jadi ah. ya tergantung mood aja kalau lagi pengen apa gitu ya udah. Oke. Biasanya sih ngelukis gitu kan. Oh gitu, kamu bisa ngelukis? Bisa. Wow, oke. Terus? Tapi kalau sekarang lebih ke masak. Oh, kamu suka masak. Apa menu favorit kamu untuk dimasak? Kebetulan karena kemarin sekolahnya ambilnya kuliner Nusantara, jadi Oh, gitu? sekarang sukanya masak kuliner Nusantara. Dan kebetulan sekarang jadi usaha aku sendiri di Wow. rumah. Oh gitu, kamu punya usaha? Ya, Wah, hebat banget. Gila. Keren. Oke, aku sekarang ya. boleh. Oke. Apa yang selalu menjadi kekuatan kamu untuk hadapi... sorry. Apa yang selalu menjadi kekuatan kamu untuk hadapi masa-masa sulit? Kekuatan aku, cita-cita aku buat sehat sih, jadinya Oh, I see. gimana ya, bilangnya agak susah sih. Gimana tuh? Karena aku pengen sehat nih, jadi kayak berusaha terus aja sih. Oke, untuk mencapai kesehatan itu gitu ya. Oke, semangat. Semoga diberi kesehatan ya secepatnya. Amin. Ya rabbal alamin. Wah, aku dari tadi terenyuh. Hebat banget kamu, sumpah. Terus kakak apa yang bikin kakak kuat sampai sekarang? Aku kuat sampai sekarang itu mungkin orang tua ya. Yang merasa kayak... Itu juga aku juga salah satunya itu. Salah satunya orang itu tua. ya? Karena Oke. gimana sih ya, sakit dari kecil kan ya. Jadinya sayang banget udah ngerawat jauh-jauh, masa aku mau berhenti sampai situ aja gitu kan. Oke. Mau nyerah gitu aja di situ. Tanggung gitu loh, udah separuh jalan kayaknya. Oke. Lu Oke, kakak? kalau aku orang tua, karena ya gitu, aku juga sama sebenarnya kayak ya di saat akunya mungkin dulu belum bisa ngasih yang terbaik, tapi orang tua aku udah sebegitu mati-matiannya untuk aku. Ya aku pengen sih, maksudnya untuk kedepannya aku bisa sukses terus ngebahagiain mereka semua gitu. Betul. Oke. Aku merinding sampai sekarang. Keren banget. Oke, kamu mau nanya aku nggak? Lanjut deh. Iya, lanjut ya. Oke, lanjut. Aku Kakak sekarang. ambil, kakak. Barusan aku. Iya. Barusan aku kan? Iya. Barusan aku bukannya? Apa Aku. yang selalu menjadi kekuatan kamu untuk hadapi Oh masalah? iya, aku. Oke, Iya, sorry. nggak apa-apa. Oke, lanjut. Bagaimana cara kakak menghibur diri sendiri di situasi sedih? Menghibur diri sendiri di suatu sedih. Di suatu kondisi sedih gitu ya? Iya. Kalau aku sih biasanya self talk. Jadi misalnya ada sesuatu yang nggak bisa aku capai gitu hari itu ya, atau gagal gitu. Ya aku bilang kalau besok tuh masih ada, kesempatan akan selalu ada. Nggak semuanya orang yang misalnya gagal di umur 20 tahunan, di umur 30-nya akan gagal sampai umur 60 misalnya gitu. Betul. Karena aku sering lihat juga misal di suatu channel YouTube gitu ya. Orang itu baru sukses di umur 40, tiba-tiba punya hotel, punya ini, punya itu gitu. Dan mereka di waktu masa mudanya juga nggak sesukses itu gitu. Bahkan bisa dibilang susah gitu. Dan aku sih ngerasa ya itu, aku ngerasa nggak ada kata telat gitu untuk hidup aku gitu. Nah kalau kamu apa? Ngelakuin apa yang aku mau dan bisa gitu. Karena kan aku keterbatasan ya fisik aku. Jadi aku ya ngelakuin apa yang aku mau gitu kalau ngilangin sedih. Jadi kalau aku lagi sedih gitu, kayaknya ngelukis bisa ngehibur diri nih gitu aja. Oke. Ya mengisi waktu untuk dengan hal yang kamu suka gitu ya? Kayak kemarin kan nggak bisa makan. Ha-ha. Aku pikir, tapi kalau aku bisa masak gitu, aku bisa ngasih makanan yang enak buat orang lain gitu. Jadi ngelihat orang lain ngerasa puas dengan masakan aku, kenyang gitu, aku jadi ikutan gitu. Kan senang akhirnya kan gitu jadi ya? sedih, jadi senang gitu kan. Oh, I see. Oh, berarti kamu sempat sampai nggak bisa makan juga gitu ya? Betul. Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, dukungan seperti apa yang kamu harapkan dari orang-orang di sekeliling kamu? Selalu mendukung apapun yang aku mau, selagi itu positif gitu. Oke. Kayak Ya apapun bentuknya berarti ya. apapun bentuknya, pokoknya Nggak harus yang berupa positif. materi, nggak harus berupa kata-kata, yang Nggak. penting positif untuk kamu gitu ya. Oke. Kalau sendiri Kalau aku sendiri, ya sama kayak kamu sih sebenarnya. kurang lebih ya. Iya. Sama pasti kayak gitu. Apa namanya, afirmasi-afirmasi positif dari orang lain gitu. Yang mungkin bisa nguatin aku, yang bisa bikin hari-hari aku lebih nyaman untuk dijalanin aja gitu.
Oke, lanjut. Kamu masih ada pertanyaan nggak itu? Masih ada kartu nggak? Masih. Masih ada kartu. Oke, Masih. berarti las ya? Oke. Oh ya. Terakhir. Apa yang paling kakak khawatirin akhir-akhir ini? Aku khawatirkan akhir-akhir ini, sorry. Akhir-akhir ini. Aku khawatirkan akhir-akhir ini itu aku nggak bisa jadi apa yang aku bayangkan beberapa tahun lalu misalnya. Atau aku nggak bisa menyelesaikan apa yang sudah diberikan ke aku gitu. Soal tugas-tugas berat atau apapun itu. Kalau kamu apa? Aku takut hal kemarin terulang lagi sih. Takut gak bisa bernafas lagi, takut nggak sadar lagi. Oh. Aduh. Tapi kalau misal aku boleh tahu, kalau dengan keadaan kamu kayak gitu, itu apa yang kamu rasa sih? Maksudnya kayak, apakah kamu kayak seperti tidur gitu atau seperti apa rasanya? Tidur aja, Kak. Kamu nggak sadar apa-apa Iya. tiba-tiba gitu? Bangun-bangun nggak taunya aku udah tidur selama 12 hari, 6 hari gitu. Oh gitu? Ya. Wow. Tapi pasti pusing banget ya pas bangun nih? Lebih kayak orang nge-fly sih, Kak. Karena kan obat-obatan itu masuk-masuk terus kan. Oke. Jadi Efek dari kayak- obat-obatan itu gitu berarti ya? Iya, bangun-bangun tuh jadi kayak orang halu doang itu kerjaannya. Oh, I see. Oke, semangat ya kamu ya, cepat sembuh ya. Amin, semoga Amin, Kakak juga ya Rabbal sehat-sehat Alamin. selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Tiga kata ya? 10 juga nggak apa-apa sih. Oke. Oke, jadi kakak bisa nanti bantu dibuka tirainya ya. Oke. Nanti kalau tirainya udah dibuka, bisa saling kenalan, bisa saling tanya pertanyaan bebas lah. Oke. Gitu. Nanti sebelum aku kasih 2 kartu terakhir. Oke. Oke, Silakan. siap. Aku buka ya. Halo, hai. Siapa nama kamu? Belum kebuka full ya guys ya? Oke. Nah, Halo, siapa namanya? Dinda. Dinda. Oke, umurnya? Besok September 22. September 22. Tanggalnya tanggal berapa? 14. Oh, tanggal 14 September 22 tahun. Ya. Oke, terus apa lagi yang mau aku tanya ya? Tinggal di mana? Di Bekasi. Sama dong, Bekasi mana? Di Tambun Selatan. Oh, Tambun Selatan. Berarti dekat-dekat Greenwich itu ya? Ya, dekat banget. Oh, oke. Aku juga di Bekasi soalnya. Aku di Rawalumbu, kamu tau nggak? Oh, tahu. Iya, Rawalumbu situ. Sering main. Tadi- kalau mau tanya namanya kakaknya siapa? Oh ya, namanya siapa, Kak? Kita belum Nama kenal. aku, Sorry. nama aku, Deg-degan gugup nih. Ngeliat orang ganteng. nama aku Pak Levi, tapi dipanggilnya Pale. Oh, Biar Pak. gampang, kan kalau Pak Levi ribet kan? Hai, Kak. Pale. Oke, kamu berarti sudah mengidap ini dari umur 11 bulan ya? Terus itu berlanjut terus sampai kamu dewasa atau sempat berhenti atau seperti apa? Jadi gini, 11 bulan itu kasusnya tadinya cuman kelainan jantung aja. Oke. Kelainan jantung, terus udah tindakan 3 kali, terus membaik jantungnya. Oke. Cuman pas masuk SMP itu mulai ngedrop tuh. Karena penyakit itu atau beda lagi? Kurang tahu ya penyebabnya dari jantungnya atau memang udah gejala dari autoimunnya ini nih. Kamu autoimun dari umur? Tegaknya itu 2018, 18 Oh, tahun. 2018, 18 tahun. Untuk jenisnya kan ada beberapa, ada yang ke kulit, Iya, ada yang ke apa? iya, Kamu ke? Aku lebih ke kulit sama bagian organ sih, sama sendi. Oke. Jadi Terus, terus SMP itu dulu sering ngedrop kan, pingsan gitu. Akhirnya apa ya? Terus nggak bisa jalan juga. Heeh. Nah, itu kebetulan abis tindakan jantung, kaki aku tuh nggak bisa jalan, biru. itu tindakan jantung tuh berarti pas kamu masih kecil itu atau pas Enggak, SMP itu tuh? pas SMP itu 2017-an kalau nggak Oh, salah. berarti 3 kali tindakan itu pas kamu kecil aja tuh, pas sudah sama SMP itu? Tindakan tuh dari kecil udah ada. Tindakan Oke. pertama, terus kedua ketiganya pas udah SMP itu. Oh, itu berupa operasi berarti? Operasi kecil gitu Operasi maksudnya. kecil, oke. Terus apa namanya, bis biru itu kan nggak bisa jalan, terus kesemutan terus. Kita kontrol ke bagian jantung, ternyata dokternya tuh nyaraninnya
karena ternyata dari jantungnya itu nggak bermasalah gitu kan, harusnya nggak bikin aku sampai nggak bisa jalan gitu. Oke. Dokternya kebetulan ngeliat pipi aku tuh ruam merah gitu loh, kas oke. kayak kupu-kupu. Oke. Nah itu akhirnya dokter jantungnya nyaranin untuk coba kamu ke bagian alergi imunologi gitu. Oke. Ya udah akhirnya aku periksa terus dites macam-macam gitu kan, ada biopsi kulit, ada tes darah, banyak deh pokoknya. Akhirnya 3 bulan terus baru tegak gitu autoimun. Aku jenisnya SLS sama baru kemarin nih SPA. SPA itu apa? Spondyloarthropathy. Dia Itu nyerang ke nyerang? bagian apa ya, sendi-sendi gitu lah. Sendi. Sama satu lagi tadi apa tadi? SLE. SLE. Kalau SLE itu nyerang ke semuanya kak. Nah, Seluruhnya? makanya tadi yang bikin aku koma itu ya karena SLE-nya mungkin, karena dia bahkan nyerang ke otak. Berarti kaki kamu ada kemungkinan karena hal itu juga, karena autoimun Ya, juga. karena pembekuan darah kemarin. Oh, bukan darah, tapi Jadi kakinya, jadi darahnya nyumbat gitu loh di pembuluh darahnya. oke. Nah akhirnya bikin kaki bengkak. Oh, tapi berarti dari otak juga masuknya? Enggak? Enggak. Oke. Kalau otak tuh lebih ke vaskulitis kemarin, peradangan otak. Oh, gitu. peradangan otak. Oke, tapi kata dokter kamu akan mengalami ini terus atau? Tapi kamu dari kecil berarti normal kan? Normal maksudnya kamu bisa jalan, kamu bisa beraktivitas gitu? Bisa. Tapi begitu, ini setelah SMP atau? Ini mulai ngedrop kok itu setelah SMP. Oh, setelah SMP itu? Kamu sudah nggak bisa jalan berarti dari setelah SMP? SMP, tapi aku sempat bisa jalan kak. Oh gitu? Ini nggak bisa jalan setelah koma Oh, kemarin. setelah koma kemarin aja. Karena kaki aku bengkak aja ini. Oh, tapi berarti nantinya insya Allah bisa jalan? Iya, kalau udah kempes, ini kebetulan lagi nunggu tindakan juga. Nah, nanti kalau udah kempes bisa boleh aktivitas. Ini nggak boleh sebenarnya bisa nih berdiri, cuman lagi nggak boleh dibuat aktivitas. Oh gitu? Karena takutnya darah bekunya kalau ini ketekan, dia naik ke paru-paru. Takutnya jadi gagal nafas sampai kemarin kalau nggak Oh salah. gitu? Wah, hebat banget kamu. Oke, ini 2 kartu terakhir ya kak ya. Oke. Yang atas yang duluan. Ini aku yang nanya dua-duanya tuh? Kasih salah satu. Oh, kasih salah satu. Oke, boleh. Oke, aku yang nanya duluan ya. Boleh. Masa depan seperti apa yang kamu harapkan? Paling pertama sih sehat dulu aja ya. Karena kalau udah sehat pasti mau ngelakuin apa-apa juga udah lebih bebas gitu kan. Amin. Ya sih itu dulu. Oke, berarti Gak sehat yang nomor. jauh-jauh, karena kalau mikir terlalu jauh malah jadi takutnya kecewa, kita malah ngedown kan. Oh, oke. Yang penting kamu fokus sama kesehatan kamu dulu gitu. Betul. Oke. Gitu Wilson ya? Oke. Nah, Kalau aku masa depan yang bisa ngebantu orang lain sih kalau aku. Yang bermanfaat yang ya. bermanfaat untuk orang lain maksudnya enggak. Dan nggak nyusahin orang lain, terutama orang tua gitu kan. makanya Itu sih kekhawatiran terbesar aku adalah aku tua bisa nggak sih ngebahagiain mereka gitu. insya Allah bisa. Insya Allah bisa, amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut, kartu kamu. Anggap aja nih kakak seorang motivator ya. Hmm. Pesan apa yang kakak mau sampaikan gitu? Motivator, aku motivator ceritanya. Iya kok. Anggap kakak motivator gitu. Kan emang sekarang motivator. Enggak dong. Oh, iya dong awal. Apa aku pura-pura jadi Mario Teguh, bisa nggak? Sahabat-sahabatku yang super. Oke, aku jadi motivator nih. Ya. Aku bingung, aku tuh selalu kalau ditanya hal apa yang bisa motivasi orang dari aku tuh nggak ada gitu. Karena aku juga butuh motivasi. Oh ya, pasti ada kan. Ada ya harusnya ya. Oke, ntar aku mikir dulu nih. Kalau aku jadi motivator, apa ya? Oh, ya kalau aku sih dari aku, ya ketika kamu gagal hari ini, nggak perlu menganggap kegagalan ini adalah akhir dari semuanya gitu. Betul. Karena beberapa orang kan maksudnya kayak mengira mengakhiri hidup adalah jalan satu-satunya gitu, jalan paling baik buat mereka. Padahal banyak alternatif jalan lainnya ya. Betul. Padahal maksudku adalah aku sebagai orang Islam gitu ya. Itu justru awal dari keburukan, maksudnya kayak kalau kamu bunuh diri kan berarti nanti di akhiratnya ya gitulah, maksudnya kayak udah ada ajarannya lah gitu. Nah, kalau aku sih ngerasanya seberat apapun masalah kamu, ya itu bukan jalan terakhir. Karena masih ada hari esok yang benar-benar kamu tuh nggak bisa expect, kamu bisa hari ini rugi 6 miliar, besoknya tiba-tiba kamu dapat 20 miliar tuh nggak menutup kemungkinan dari manapun itu bisa ada gitu. Kalau dari kamu apa? Kalau motivasi buat orang itu ya sebisa apa ya?
Jangan sia-siain hari ini gitu. Maksudnya berbuat baik, bahagia gitu. Karena kita nggak tahu ke depannya tuh bakal kayak gimana. Oke, berarti ya hari ini gitu ya? Iya. Jangan sia-siain hari ini. Wow, itu simple tapi deep banget sih. Oke. Wow. Oke. Oke, terakhir tadi yang ditulis Kak bisa saling ditunjukin. Oke. Aduh bener nggak ya? Coba ya. Siapa dulu? Bareng dong. Oh, bareng. Oke. Oke. Aku tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tadi itu 3 lagi. Gak bisa bareng dong kalau kayak gitu. Go, iya. ini misalnya Go. ditunjukin. Oke. 1, 2, 3, tunjukin. Oke. Apa tuh? Kenapa nulisnya hebat, tangguh gitu? Oke. Ih, mirip-mirip lagi. Karena emang hebat, Kak. Kita berdua emang hebat. Kita berdua hebat. Kita semua hebat. Ya. Tapi kalau kamu sih pertama hebat. Ya kamu dengan apa yang kamu jalani selama ini tuh nggak semua orang dikasih apa ya, ujian yang sehebat itu gitu. Dan kamu sudah melalui itu sesuatu yang berharga banget buat aku denger gitu. Buat aku tahu dari orang sehebat kamu gitu. Terus yang kedua, tangguh. Ya ada kaitan dengan hal tadi gitu ya. Maksudnya kamu sudah tangguh menjalani ini semua. Terus selalu bersyukur. Dengan kondisi ini aku ngerasa dari tadi kamu cerita, kamu tuh bersyukur banget sama diri kamu sendiri, Sangat sama bersyukur. kehidupan yang kamu jalani gitu. Dan itu hebat banget. Gitu. Dan ya kamu orang yang tabah, penyabar, dan berhati besar. Kayak yang kamu bilang tadi, misalnya kamu di saat kamu gak bisa makan, terus kamu memberikan makanan ke orang lain itu suka dengan makanan kamu bahagia. Buat aku tuh empatinya besar sih, hebat banget gitu. Kamu bukan, outputnya bukan iri, tapi kamu malah ikut bahagia. Gitu, Bahagia. hebat sih. Oke, dari kamu apa? Menurut aku kakak tuh hebat, kuat, pantang menyerah. Karena apa ya, di setiap kakak, kayak kalau dengar dari tadi yang kakak bilang, tekanan-tekanan dari kerjaan tuh pasti emang bikin apa ya, kadang tuh bikin mental down gitu kan. Tapi kakak tuh masih bisa berpikir kalau apa ya, aduh susah amat sih. Iya. Pasti ada. Ungkapin ya. Tapi kakak masih mau tetap ngelanjutin gitu pekerjaannya kakak gitu kan, demi apa ya, mencapai masa depan kakak. Betul, gitu kan, demi bisa Insya Allah. membahagiakan orang tua. Walaupun apa ya, menurut kakak tadi tekanan dari orang tua sangat apa ya, kakak tuh keras tinggi gitu gitu. kan, tapi kakak tetap ya kayak kakak. Insya Allah, amin. Oke, tepuk tangan dulu buat kita berdua. Oh, gila, keren banget kamu. Oke, makasih ya. Udah jadi motivasi aku hari ini. Hebat banget. Sama. Selamat dulu.